Sahabat Undiksa, Om Swastiastu, Salam Harmoni. Berjumpa kembali bersama saya Juniastiti dalam Gatra Ganesha. Sejumlah informasi terupdate dan terpercaya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Ajang Peksimida Bali, Undiksa raih 9 juara. Pelepasan mahasiswa PMM di Undiksa, PMM memberikan experience luar biasa dan sangat spesial. Dari kawasan Udayana lantai 2 Gedung Rektorat Universitas Pendidikan Ganesha, saya Juniastiti mengucapkan selamat menyaksikan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berhasil meraih juara untuk 9 tangkai lomba pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Bali tahun 2024 yang berlangsung di Institut Seni Indonesia Denpasar pada Selasa 9 Juli lalu. Nusa Bunda menuju Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa berhasil meraih juara untuk 9 tangkai lomba pada ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Bali tahun 2024 yang berlangsung di Institut Seni Indonesia ISI Denpasar Selasa 9 Juli 2024. Prestasi tersebut terdiri atas juara 1, juara 2, dan juara 3. Juara 1 diraih dari tangkai lomba menyanyi dangdut, menyanyi keroncong putri, dan baca puisi putri. Juara 2 diraih dari tangkai lomba menyanyi pop putri, monolog, dan penulisan puisi. Juara 3 diraih dari tangkai lomba penulisan cerpen, desain media kampanye sosial, dan komik strip. Wakil Rektor Undiksa Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketut Sudiana memberikan apresiasi atas semangat para peserta dan pembimbing dalam ajang tahunan ini. Terlebih atas keberhasilannya meraih sejumlah juara. Apresiasi dan ucapan terima kasih juga disampaikan kepada jajaran pimpinan dan Sivitas Akademika Undiksa atas dukungan dan semangat yang diberikan. Prestasi ini diharapkan dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa untuk terus meningkatkan kualitas diri dalam rangka meraih prestasi yang semakin baik. Syukur Undiksa mengikuti 10 tangkai lomba dengan 10 artis memperoleh predikat juara 1 pada 3 tangkai lomba, juara 2 juga 3 tangkai lomba, dan juara 3 tangkai lomba. Ini tentu prestasi yang membanggakan buat Undiksa. Namun demikian, kita Undiksa sebagai peraih 3 juara 1 itu punya tanggung jawab untuk melanjutkan sebagai Duta BPSMI Bali, Duta Provinsi Bali, untuk berkiprah di tingkat nasional yang disebut dengan Peksiminas. Nah, ini penghargaan pada para artis, penghargaan pada dosen pendamping, ya juga kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih tentunya untuk terus membina minat, bakat, apapun, karena Undiksa selalu memberikan ruang seluas-luasnya untuk pengembangan minat dan bakat mahasiswa. Raihan prestasi ini tentu juga menjadi acuan bagi Undiksa dalam merancang program-program kemahasiswaan ke depan, khususnya dalam pengembangan bakat mahasiswa. Mahasiswa yang meraih juara 1 pada ajang ini selanjutnya akan mewakili Bali pada ajang Peksiminas ke-17 yang berlangsung pada 2-7 September di Universitas Negeri Jakarta.
kita sebelum ke Peksimida tentunya ada persiapan yang sangat panjang. Barangkali kalau untuk saya khususnya di monolog itu sekitar semingguan untuk persiapan, mulai dari penyusunan naskah, perombakan dan lain sebagainya, kemudian juga penyutradaraan dan lain sebagainya. Itu memakan waktu yang cukup lama, apalagi kalau monolog ini kan harus ada karakter dari si Sumarah ini yang seperti yang saya bawakan gitu. Terus barangkali kalau dari teman-teman juga sama seperti itu, panjang sih kalau kita tilik sampai dengan hari ini, tapi senang banget bisa ikut di Peksimida ini, ikut memeriahkan, kemudian menjadi kontingen dari Undiksa. Itu menjadi sebuah kebanggaan untuk saya dan teman-teman dari Undiksa tentunya gitu. Sebetulnya kebetulan mahal ini itu kan adanya tinggi banget ya Pak ya. Jadi di situ juga salah satu kesulitan buat Feby, di mana Feby harus bisa menyesuaikan adanya mahal ini. Kemudian lagu-lagunya dia juga sangat-sangat plot twist, di tengah-tengah tiba-tiba ada naik nada dan lain sebagainya. Jadi itu juga merupakan satu tantangan buat Feby juga. Itu persiapannya berapa lama sih? Apa aja yang disiapkan kemarin? Kurang lebih kira-kira 1 bulan. Tapi untuk yang latihan rutin dengan pelatih, kira-kira mulai dari 3 minggu belakangan ini mulai rutin untuk latihan seperti itu. Di sisa waktu ini, Undiksa akan mengintensifkan pembinaan agar kesiapan para artis untuk tampil semakin baik. Pada ajang Peksimida ini, Undiksa mengikuti 10 tangkai lomba. Sebelum tampil, pembinaan dan uji coba telah dilakukan. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Menyingkirkan awan, tetapi pucuk mendung memercikan getar. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menjadi salah satu perguruan tinggi yang turut serta dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Bali tahun 2024. Undiksa unjuk kemampuan pada 10 tangkai lomba yang digelar di Institut Seni Indonesia ISI Denpasar pada Selasa 9 Juli lalu. Universitas Pendidikan Ganesha menjadi salah satu perguruan tinggi yang turut serta dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Daerah Peksimida Bali tahun 2024. Undiksa unjuk kemampuan pada 10 tangkai lomba yang digelar di Institut Seni Indonesia ISI Denpasar Selasa 9 Juli 2024. Lomba yang diikuti Undiksa terdiri atas menyanyi dangdut putri, baca puisi putri, monolog, fotografi, penulisan cerpen, penulisan puisi, desain media kampanye sosial, komik strip, menyanyi pop Indonesia Putri, dan menyanyi keroncong putri. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat Undiksa, Profesor Dr. Ikutut Sudiana, yang dipercaya sebagai Ketua Panitia Pelaksana Peksimida Bali tahun 2024, menyampaikan ajang ini sebagai ruang untuk menyeleksi artis perguruan tinggi negeri maupun swasta di Bali dalam rangka keikutsertaan Bali dalam Pekan Seni Mahasiswa Nasional ke-17 yang diselenggarakan di Universitas Negeri Jakarta pada 2-7 September 2024. Pada kesempatan ini, ia juga memberikan apresiasi kepada para artis, seluruh panitia dan pihak terkait yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Peserta Peksimida yang hadir sekarang itu terdiri dari 16 perguruan tinggi yang ada di Bali, negeri maupun swasta. Jadi pesertanya adalah 16 perguruan tinggi. Peserta mahasiswa terdiri dari 134 orang. Peksiminas yang ke-17 tahun 2024 ini di tingkat nasional itu menyelenggarakan 15 tangkai lomba dan BPSMI Bali mengikuti 14 tangkai lomba. Satu yang belum bisa diikuti adalah lomba penulisan lakon. Jadi kita belum ikut serta dalam lomba penulisan lakon. Disampaikan lebih lanjut, ada 16 PTN PTS yang berpartisipasi dalam Peksimida Bali tahun ini dengan melibatkan 134 peserta artis yang terlebih dahulu sudah terdaftar dan mengikuti seleksi administrasi dan dinyatakan valid sebagai peserta Peksiminas.
Prof. Sudiana juga menyampaikan pada Peksiminas ke-17, Bali mengikuti 14 tangkai lomba dari 15 tangkai lomba yang ada. Satu tangkai lomba tidak diikuti adalah penulisan lakon. Acara ini dibuka oleh Ketua Badan Pembina Seni Mahasiswa Indonesia BPSMI Bali yang juga Wakil Rektor Bidang Akademik Kemahasiswaan dan Alumni ISI Denpasar, Dr. Ana Agung Gede Rai Remawa. Ia menyampaikan, ajang Peksiminas merupakan ajang bergengsi tingkat nasional yang sudah seharusnya mendapat dorongan dan dukungan dari pemerintah daerah untuk mengharumkan nama Bali. Maka dari itu, dukungan seluruh pihak juga sangat diperlukan agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar. Membangun bersama-sama bidang seni, khususnya untuk mengembangkan bakat dan kreativitas mahasiswa di seluruh Bali. Dan seharusnya program ini didukung oleh pemerintah Bali dan juga jajarannya. Namun sampai saat ini kami belum, usaha-usaha sudah dilakukan oleh panitia dengan sangat keras, dan saya sendiri sudah beberapa kali hadir untuk menghadap kepada pemerintah. Namun sampai saat ini belum mendapatkan perhatian yang serius ya. Karena ini adalah ajang bergengsi mahasiswa di tingkat nasional yang diwakili oleh seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta seluruh Bali, dan memang sudah seharusnya pemerintah mendukung, mendorong, dan bahkan bila perlu memberikan pembiayaan ya, untuk mengharumkan nama Bali. Jadi Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Program Studi Pendidikan Bahasa Bali Fakultas Bahasa dan Seni FBS Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar pameran kewirausahaan sebagai bagian dari proyek akhir mata kuliah kewirausahaan pada Kamis pekan kemarin. Pameran ini mengangkat kearifan lokal dalam bisnis modern yang terinspirasi dari lontar Dharma Caruban. Program Studi Pendidikan Bahasa Bali Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa menggelar pameran kewirausahaan sebagai bagian dari proyek mata kuliah kewirausahaan. Pameran yang berlangsung Kamis 4 Juli 2024 ini mengangkat kearifan lokal dalam bisnis modern yang terinspirasi dari lontar Dharma Caruban. Pameran yang dipandu oleh dosen pengampu mata kuliah Ide Bagus Putra Manik Aryana SSMSI mengusung moto Buka Coteke Sambungin Dadi Layur, Cenik Lantang, Laistilah. Pameran ini memperkenalkan filosofi kewirausahaan dalam budaya Bali, menekankan pada pelayanan kepada pelanggan dan manajemen usaha untuk berkelanjutan jangka panjang. Mahasiswa mempresentasikan berbagai produk inovatif yang menggabungkan kearifan lokal dengan pendekatan bisnis modern seperti kuliner, kerajinan tangan, dan layanan budaya. Karena lontar itu kan lontar kuliner yang mencatat resep-resep tradisional masyarakat Bali. Dan kita kompetensi program studi bahasa Bali itu kan di pendidikan bahasa Bali. Nah, ketika dia melihat ada
di perpustakaan lihat ada lontar yang berisi tentang kuliner, ini cocok kita pakai untuk di kelas kewirausahaan. Harapannya agar masyarakat mereka, mahasiswa kita di Prodi Bahasa Bali, nanti ketika mereka sudah di masyarakat, akhirnya mereka bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tidak menunggu datangnya pekerjaan itu. Tapi mereka bisa mencipta pekerjaan dari keahlian mereka di Prodi Bahasa Bali. Pameran ini juga mengambil inspirasi dari lontar Dharma Caruban yang memuat pengetahuan kuliner yang disajikan kepada raja-raja pada masa lampau. Tema ini mendorong mahasiswa untuk menghargai dan mengembangkan warisan budaya Bali menjadi produk dengan nilai ekonomi tinggi. Ketua Jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah FBS Undiksa, Dr. Iwayan Artika yang turut hadir mengapresiasi kreativitas mahasiswa dalam menghasilkan produk nyata yang memadukan dengan kearifan lokal budaya Bali. Sebenarnya kuliah dengan produk ya. Jadi produk perkuliahan anak-anak bahasa Bali tidak lagi teks, tidak lagi teori ya, tetapi produknya adalah benda nyata, yaitu ada lontar, ada workshop menulis lontar, kemudian ada masakan, dan masakan-masakan Bali itu sebenarnya memiliki referensinya atau literaturnya, yaitu lontar Dharma Caruban. Jadi itulah sebenarnya peranan pendidikan bahasa Bali yang berbasis pada naskah-naskah tinggalan leluhur, menjadi jembatan untuk mengeksplorasi kekayaan budaya Bali yang sudah ditulis dalam lontar sebagai tingkat literasi yang sangat tinggi. Pameran ini berhasil menarik perhatian pimpinan fakultas, dosen, mahasiswa, dan masyarakat umum. Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan peluang bagi mahasiswa untuk menciptakan lapangan kerja sendiri dan memupuk rasa tanggung jawab terhadap pelestarian budaya Bali. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa mempersiapkan ekuivalensi SKS kegiatan kemahasiswaan. Hal ini diawali dengan analisis beban SKS melalui workshop yang berlangsung Jumat pekan kemarin. Bapak Ibu Koordinator serta Workshop yang berlangsung di Hotel Sunari Lovina Buleleng ini untuk memberikan kesempatan kepada stakeholder serta pelaku kegiatan kemahasiswaan di Undiksa untuk melakukan analisis terhadap rekognisi berupa beban SKS untuk kegiatan kemahasiswaan yang diikuti oleh mahasiswa. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan dan dapat membangun iklim akademik mahasiswa yang semakin sportif. Kegiatan ini dihadiri oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Hubungan Masyarakat, Profesor Dr. Iketut Sudiana, Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan DRS Imadiyasa MPD, sekaligus membuka acara, dan Wakil Dekan 3 di lingkungan Undiksa. Peserta kegiatan adalah koordinator kegiatan kemahasiswaan, di antaranya bidang Simkatmawa, bidang PKM, bidang LIDM, bidang P2MW, bidang PPK Ormawa, bidang gimnastik, bidang kompetisi mahasiswa bidang ilmu sains, manajemen dan keuangan, bidang KDMI, bidang NUDC, dan bidang kompetisi robot terbang Indonesia. Narasumber yang dihadirkan, Eko Sri Haryanto SSN MSN dari Belmawa, dan pada hari kedua, materi juga diisi oleh Wakil Rektor Undiksa, Prof. Sudiana. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan.
Puluhan media pembelajaran dipamerkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan FIP Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Karya inovatif tersebut adalah dari mahasiswa dan dosen untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Puluhan media pembelajaran dipamerkan oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Ganesha Undiksa. Karya inovatif tersebut adalah dari mahasiswa dan dosen untuk memecahkan masalah dalam dunia pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran tersebut sebagian besar digunakan untuk mendukung proses pembelajaran anak usia dini dan pendidikan sekolah dasar. Medianya sangat beragam sesuai dengan bidang studi atau mata pelajaran yang didapatkan oleh siswa. Media pembelajaran tersebut dirancang sederhana, namun tetap mengedepankan sisi menarik, baik dari segi bentuk, tampilan, maupun warna. Bahkan dalam penggunaannya cukup banyak dengan pola game, sehingga mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik. Pameran ini dibuka Rabu 3 Juli 2024 dan digelar selama 3 hari. Pameran tidak hanya diperuntukkan bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Undiksa, tetapi juga dibuka untuk siswa maupun guru. Dekan FIP Undiksa, Profesor Dr. Iwayan Widiana menyampaikan, media pembelajaran yang dibuat oleh mahasiswa dan dosen ini adalah bentuk implementasi dari proses pembelajaran project-based learning dan problem-based learning. Dengan demikian, mahasiswa dan dosen didorong untuk tidak hanya unggul dalam teori, tetapi lebih penting lagi memiliki kemampuan untuk mencarikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi para peserta didik dalam pembelajaran melalui media pembelajaran yang inovatif. Tujuannya adalah mereka punya kesempatan para dosen dan mahasiswa untuk menggelar apa yang sudah diselesaikan dalam mata kuliah itu. Apa masalah yang sudah dipecahkan pada mata kuliah itu. Dan kita harus gelar itu dan tunjukkan kepada publik. Oleh sebab itu pada pameran inovasi sekarang ini, kita ingin bekerjasama dengan Pemda menyampaikan, mempublikasikan, mendiseminasikan sehingga undang Pak Sekda untuk hadir terkait dengan masalah-masalah di bidang pendidikan. Nah, kita mulai dengan hal yang kecil, masalah di pendidikan terutama dengan masalah pembelajaran yang ingin kita selesaikan melalui proyek-proyek media pembelajaran. Pameran ini adalah sebagai ruang untuk menyampaikan maupun mendiseminasikan karya mahasiswa dan dosen kepada publik. Melalui ini juga akan tergambarkan masalah-masalah pendidikan, terutama terkait dengan pembelajaran dan solusi alternatif yang dapat diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. Pengembangan media pembelajaran akan terus dilakukan oleh FIP Undiksa dan diinginkan terstandarisasi dalam berbagai aspek. Kini, FIP Undiksa sudah membuat pusat unggulan iptek di bidang pendidikan yang diharapkan dapat meningkatkan inovasi dan kreativitas mahasiswa dan dosen. Hal lain yang juga menjadi perhatian adalah pengembangan prototipe media pembelajaran. Mahasiswa peserta pameran Nikadek Rahayu Sukadani mengaku senang bisa menampilkan media pembelajarannya. Ia bersama mahasiswa Holka Sabinko Nazario Gambino dan Komang Hera Febrianti membuat media alat peraga konkret pembelajaran PPKN sekolah dasar. Jadi kelompok kami di sini membuat media tentang penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kendala yang ada di kelompok kami yang kami alami, tentunya kami terkendala dalam membuat inovasi apa nih yang baru yang mungkin belum ada saat ini ataupun yang belum pernah dibuat sama sekali oleh mahasiswa FIP khususnya. Jadi kami membuat media dengan pembaruan, yaitu dengan media yang tidak menggunakan Pameran ini juga diisi dengan penguatan pemahaman tentang media pembelajaran inovatif yang dikemas dalam seminar. Materi diisi oleh tim pengembang luaran prototipe DRTPM Diktiristek, Augie Video Triatmo. Selain itu juga Sekda Kabupaten Buleleng, Gede Suyasa, dan juga dari guru. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Perkembangan dunia olahraga yang semakin pesat di Indonesia menuntut adanya peningkatan kualitas dan kuantitas pelatih fisik yang kompeten. Pelatih fisik memainkan peranan krusial dalam pembinaan dan pengembangan atlet, serta dalam menciptakan program latihan yang efektif dan aman.
Untuk itu, dibutuhkan pelatih yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan, tetapi juga mampu mengajarkan dan mentransfer ilmu tersebut kepada pelatih lainnya. Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa menunjukkan aksi nyata dengan turut mengambil peran untuk mewujudkan pelatih fisik yang kompeten melalui kegiatan Training of Trainers. Program TOT Pelatihan Pelatih Fisik Level 1 Nasional ini dibuka oleh Wakil Rektor Undiksa Bidang Akademik dan Kerjasama, Profesor Dr. Gede Rasben Dantes. Ia berharap melalui kegiatan ini tercipta standar kompetensi pelatih yang lebih baik dan merata di seluruh Indonesia. Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang mampu meningkatkan kualitas pelatihan fisik di berbagai daerah serta mendukung upaya peningkatan prestasi olahraga nasional. Selain itu, kegiatan ini juga mampu membangun jejaring antar pelatih fisik di seluruh Indonesia sehingga dapat saling bertukar pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik. Ketua Panitia Dr. Lohputu Tuti Aryani menyampaikan, TOT ini untuk mencetak pelatih fisik yang tidak hanya andal dalam praktik, tetapi juga mampu menjadi fasilitator dan mentor bagi pelatih-pelatih lain. TOT ini berfungsi sebagai wadah untuk melatih pelatih potensial agar mampu mengajarkan materi pelatihan fisik secara efektif dan efisien. Melalui kegiatan ini pula, para peserta akan mendapat pengetahuan mendalam tentang prinsip-prinsip dasar ilmu keolahragaan, teknik pelatihan, metode pengajaran, serta manajemen program latihan fisik. Selain itu, peserta juga akan dibekali dengan keterampilan komunikasi dan kepemimpinan yang diperlukan untuk menjadi pelatih yang inspiratif dan efektif. Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yaitu dosen FIK dan Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta, Profesor Dr. Ria Lumintuarso, dan Advanced Strength and Conditioning by ASGA, Dr. Devi Tirtawirya. Kegiatan ini dilaksanakan sampai 7 Juli 2024. Peserta kegiatan ini terdiri atas mahasiswa Fakultas Olahraga dan Kesehatan Undiksa sebanyak 62 orang. Tim Liputan Ganesha TV melaporkan. Program pertukaran mahasiswa PMM 4 di Universitas Pendidikan Ganesha telah berakhir. Pelepasan para mahasiswa oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama berlangsung pada Senin 8 Juli lalu. Program ini telah memunculkan berbagai kesan menarik. Berikut cerita dari para mahasiswa. Halo, perkenalkan nama aku Melani Zara Fatika dari Universitas Pamulang. Halo semuanya, perkenalkan saya Dearini Agustin dari Universitas Mula Warman, Kalimantan Timur. Halo, nama saya Stefani Sawyai. Saya berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya di Kota Sorong, dan saya berasal dari Kampus TIE Bukit Zaitun, Kota Sorong. Halo, perkenalkan nama saya Trisa Salim Pamian dari Universitas Boswa Makassar. Saya berasal dari Toraja. Halo, perkenalkan nama saya Febrio Jendrato dari Universitas Sari Mutiara, Indonesia. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Najwan Duru, saya dari Universitas Dharma Agung dari Sumatera Utara, Medan. Harapannya sih iya ya Kak ya, karena seru sekali PMM ini bisa mengenal banyak orang, teman-teman, budaya gitu kan. Cuman ada beberapa hal yang emang kalau dipikir-pikir ada kepentingan yang utama, itu pendidikan gitu ya. Jadi kayak 6 bulan cukup. Tentunya waktu 6 bulan itu menurut saya waktu yang sangat sebentar ya Kak untuk pelaksanaan PMM. Saya maunya PMM ini dilaksanakan selamanya ya Kak. Mungkin bisa 1 tahun, tidak hanya 6 bulan seperti itu. Saya berharap program PMM ini berlangsung mungkin 1-2 tahun agar lebih banyak pengalaman dan kisah-kisah yang bisa dimuat sama teman-teman sekalian. Harapan saya program ini bisa berlanjut lebih lama dan semoga ada PM5 lagi dan selanjutnya. Karena program ini sangat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi mahasiswa-mahasiswa di Indonesia. Karena di sini dari program ini kita dapat bertukar dan mendapatkan makna untuk selamanya seperti slogan PMM ini. Ada sih harapannya kalau bisa durasinya ditambah gitu 1 tahun. Soalnya kan untuk mata kuliahnya sendiri itu menarik banget di Undiksa dan banyak pilihannya.
kalau satu semester itu kurang cukup untuk memahami segala mata kuliah. Soalnya seru banget dah. Kalau harapan saya untuk program pertukaran mahasiswa ini kalau bisa terus dilanjutkan karena ini sangat-sangat bagus banget ya, terutama kepada mahasiswa itu menambah wawasan banget. Harus di Undiksa sih kalau di Bali ya, karena di Undiksa sendiri dia membuka program prodinya di berbagai, nggak di prodi satu aja tapi di berbagai. Untuk adik-adik semua dan teman-teman semua, boleh banget buat kalian yang mau ikut program pertukaran mahasiswa bisa memilih Universitas Pendidikan Gadesa yang ada di Bali, tepatnya di Buleleng, Singaraja untuk menjadi tempat pertukaran dan univ tujuan kalian. Teman-teman yang mau mendaftarkan diri di PMM 5 dan selanjutnya, saya merekomendasikan kampus Universitas Pendidikan Ganesha untuk teman-teman daftarkan diri karena di sini teman-teman gak akan merasa kesepian gitu karena teman-teman akan menemukan lingkungan baru, teman-teman baru. Dan jadi buat kalian yang mau ikut PMM, kalian wajib pilih Undiksa karena di Undiksa itu seru. Modul Nusantaranya kita diajak keliling Bali. Ya kapan lagi kan keliling Bali gratis. Jadi kalian jangan lupa pilih Undiksa. Buat teman-teman yang mau ikut PMM, jangan lupa pilih Undiksa karena di Undiksa ini kita bisa mengeksplor banyak hal dan mata kuliah juga sangat beragam. Ya pokoknya seru lah. Mengajak teman-teman semua untuk mengikuti program ini khususnya di Bali ya, kalau mau tahu keseruan-keseruan yang ada di Bali. terima kasih kepada Kampus Undiksa yang sudah menerima saya untuk berpengalaman selama 6 bulan di sini. Terima kasih Undiksa, terima kasih Singaraja, terima kasih Buleleng, dan terima kasih Bali. Terima kasih Undiksa, Buleleng, dan Bali. Terima kasih Undiksa, Buleleng, dan Bali. Thank you so much telah menerima saya di sini. Acara ini diproduksi oleh Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Gatra Ganesha. Saya Juniastiti beserta kru kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om. Salam harmoni. Acara ini diproduksi oleh